Rusia melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Mereka menyerang simbol kekuatan utama Amerika Serikat dan membayar harga mahal dalam kobaran api dan kehancuran. Pada tanggal 15 April 2025, dalam sebuah peristiwa yang menggetarkan dunia, sebuah pesawat pengebom strategis B-2 Spirit milik Amerika bernilai 2,1 miliar hancur di udara setelah dihantam rudal hipersonik Rusia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah militer modern, ikon siluman Angkatan Udara Amerika berhasil dijatuhkan, dan efek dari insiden ini menyebar cepat dari Gedung Putih hingga ke pos-pos sekutu Amerika di 5 benua. Tetapi, yang terjadi kemudian jauh lebih mengejutkan daripada serangan awal. Dalam hitungan jam, Amerika meluncurkan respons militer paling masif yang pernah disaksikan sejak Perang Dingin. 8 pesawat pengebom siluman, 30 rudal balistik, dan 1 gugus tempur kapal induk menyapu langit Rusia, membawa hujan baja dan api ke berbagai titik penting. Dalam semalam, benteng pertahanan Rusia diuji di luar batasnya. Ribuan tentara terjebak dalam serangan mendadak yang tak pernah mereka antisipasi. Ini bukan sekadar aksi militer, ini adalah pesan global bahwa menyentuh Amerika berarti menantang dewa perang itu sendiri. Mari kita telusuri bagaimana Rusia menghadapi badai dari Washington, dan bagaimana benturan dua kekuatan raksasa ini menandai awal dari bab paling gelap dalam peperangan abad ke-21. Pada pagi hari 15 April 2025, dunia menyaksikan hal yang tak terbayangkan. B-2 Spirit, pesawat siluman paling mutakhir Amerika, melayang di ketinggian 50.000 kaki di atas perbatasan Belarus, mengandalkan desain aerodinamis dan lapisan anti radar yang seharusnya membuatnya tak terlihat. Namun, S-500 Prometei, sistem pertahanan udara generasi baru Rusia, tidak hanya melihatnya, tetapi juga menguncinya. Radar Wayland 6A dengan jangkauan lebih dari 600 km menangkap jejak panas samar hanya berupa noda samar dalam langit malam. Namun, bagi operator yang terlatih itu cukup. Dalam waktu kurang dari 10 detik, rudal hipersonik 77N6N1 meluncur dari sebuah silo rahasia di luar Smolensk. Rudal itu melesat menembus atmosfer tipis dengan kecepatan Mach 14, menghantam B-2 tepat di lambungnya. Hulu ledak berteknologi defragmentasi meledak, menebar ribuan pecahan logam super cepat ke struktur pesawat. Apa yang terjadi kemudian terekam oleh saksi mata sebagai matahari buatan, sebuah bola api raksasa yang menerangi hutan-hutan Eropa Timur. Puing-puing yang menyala menghujani tanah hingga radius 10 km. Suaranya mengguncang jendela-jendela sejauh puluhan mil. Kehancuran B-2 bukan sekadar kehilangan platform militer. Ini adalah pukulan psikologis terhadap doktrin superioritas udara Amerika. Dunia menyaksikan cuplikan reruntuhan hangus itu berulang kali di layar televisi dan media sosial, menyadari bahwa keunggulan teknologi Amerika tidak lagi mutlak. Di Pentagon, ruang-ruang krisis terisi penuh. Jenderal-jenderal dan penasihat pertahanan menatap layar radar dan laporan satelit dengan ekspresi tegang. Ini bukan sekadar pesawat yang jatuh. Ini adalah pengumuman bahwa era tak tersentuh telah berakhir. Respons harus datang, dan bukan respons biasa. Itu harus menjadi serangan yang membuat sejarah. Saat malam menjelang, USS Gerald R. Ford, kapal induk tercanggih dunia, bergerak cepat ke Laut Baltik, dikawal oleh 4 kapal penjelajah dan 6 kapal perusak. Lebih dari 75 pesawat tempur generasi kelima, termasuk F-35C dan F/A-18 Super Hornet, berada di dek, siap untuk dilepaskan. Namun, ancaman paling menakutkan tidak datang dari laut, melainkan dari udara. Di pangkalan Missouri, 4 B-21 Raider, pengganti B-2, mengudara dengan muatan penuh. Masing-masing membawa bom penembus bunker GBU-57A/B seberat 13.600 kg, dirancang khusus untuk menghancurkan bunker beton hingga kedalaman 60 meter. Di samping itu, rudal jelajah AGM-158 JAS MER turut diluncurkan.
senjata siluman berkemampuan jarak jauh yang dapat menghindari radar dan menghantam dengan presisi mematikan. Sementara itu, di daratan Eropa, 30 rudal balistik Pershing II dengan hulu ledak konvensional berkecepatan Mach 8 mulai menghentak dari silo tersembunyi. Rudal-rudal ini bukan sekadar peluru kendali, mereka adalah pembuka jalan menuju kehancuran sistem pertahanan udara Rusia. Di angkasa, satelit militer mengawasi dengan cermat. Gambar inframerah menampilkan gerakan kapal, panas dari mesin jet, dan lonjakan elektromagnetik dari peluncuran misil. Briefing dilakukan simultan dari NATO ke Pentagon hingga Tokyo, dan satu perintah berdengung dalam setiap saluran komunikasi: S-500 harus dilumpuhkan. Hari ini, dunia akan tahu bahwa Amerika Serikat tidak bisa dijatuhkan begitu saja. Pukul 2:03 waktu Moskow, langit barat Rusia menyala. 6 kapal perusak Amerika menyalakan dek mereka dengan semburan api saat 58 Tomahawk terbang rendah, menyusuri kontur tanah, menghindari radar dan menghantam pusat komunikasi, radar, serta pos komando pertahanan. Tak lama kemudian, suara menderu dari langit memecah malam. Dari atas Belarus, 8 pesawat pengebom siluman B-2 dan B-21 menjatuhkan bom GBU-57A/B. Bom-bom itu menukik tanpa suara, lalu menembus tanah beku dan meledak dengan kekuatan luar biasa di kedalaman bumi. Pilar-pilar api menyembur, mengguncang tanah dengan gempa buatan yang tercatat oleh sensor seismik hingga Polandia. Ledakan demi ledakan melumpuhkan pusat-pusat kendali S-500. Sistem radar yang menghancurkan B-2 tak lagi merespon. Dalam 30 menit, jaringan pertahanan udara Rusia yang canggih mengalami kelumpuhan sistemik. Komandan lapangan kebingungan, unit-unit komunikasi hancur. Gelombang serangan kedua baru saja dimulai, dan dengan itu, sebuah pesan disampaikan ke seluruh dunia bahwa siapapun yang mencoba menyentuh Amerika harus siap menghadapi badai yang tak dapat dihentikan. Dari kejauhan, tampak seolah tombak api cair telah menghujam jantung Rusia, lalu langit pun kembali robek. 30 rudal balistik Pershing II yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang hutan Polandia meledak ke angkasa menuju batas stratosfer. Pancaran panas mereka menorehkan garis menyala lebih terang daripada bulan purnama. Sesampainya di puncak lintasan, sistem navigasi menyesuaikan arah, mengarahkan hulu ledak dengan presisi surgawi. Rudal-rudal itu lalu menukik kembali ke atmosfer dengan kecepatan lebih dari 10.000 km per jam, menciptakan kerucut plasma bercahaya merah putih yang dapat dilihat dari tanah sejauh ratusan kilometer. Operator radar Rusia hanya bisa terpaku, matanya membelalak saat sinyal hipersonik membanjiri monitor mereka, terlalu banyak untuk dihitung, terlalu cepat untuk dicegat. Dalam sepersekian detik, rudal-rudal itu menyerbu titik koordinat yang telah ditentukan, tempat-tempat yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Transmisi terakhir dari pusat komando Amerika berbunyi tenang. Hujan turun, target terkunci. Semoga Tuhan memberkati Republik. Malam itu berubah menjadi lautan cahaya menyilaukan, disertai dentuman bergemuruh yang mengguncang langit, seolah-olah perang petir sedang mengamuk di cakrawala. Di balik semua itu, pesawat-pesawat B-21 Raider meluncur seperti hantu di langit malam. Mesinnya meraung lembut, menyusun pola penerbangan untuk gelombang serangan berikutnya. Selama beberapa menit yang menghantui, langit di atas Rusia tampak dilalap oleh kobaran amarah Amerika. Ini bukan sekadar pembalasan, ini adalah badai mekanis yang diluncurkan dengan ketelitian mengerikan, gelombang baja yang menyayat bumi. Komentar apa yang dapat Anda sampaikan terhadap konflik ini? Bagikan di kolom di bawah. Sementara rudal-rudal Amerika melaju menuju sasaran mereka, sistem pertahanan Rusia tersentak bangkit. Siren meraung, perintah-perintah diteriakkan di bunker yang diperkeras. Di hutan sekitar Kuga dan Smolensk, peluncur rudal S-400 dan S-500 berputar ke langit. Kru dengan panik mengisi tabung peluncur.
tangan mereka gemetar saat menghitung mundur. Malam pecah oleh lebih dari 120 peluncuran rudal permukaan ke udara yang meledak secara berurutan. Tiang-tiang api melesat dari darat menuju langit, mencoba merobek hujan kematian yang turun dari atas. Para saksi di tanah menggambarkan langit yang seakan berubah menjadi samudra api. Rudal pertahanan dan serangan bertabrakan di langit malam, menciptakan ledakan yang memecah keheningan seperti bunga api surgawi. Mereka yang melihatnya dari jauh mengatakan bahwa rasi bintang seolah-olah tercerabut dari kubah langit dan jatuh terbakar ke bumi. Di dekat Bryansk, baterai pansir SM memberondong langit dengan ribuan peluru per menit mencoba memburu rudal Tomahawk yang terbang rendah. Beberapa berhasil, tapi sebagian besar terus meluncur, menembus pertahanan seperti anak panah melalui jaring laba-laba. Radar Rusia kewalahan. Operator terpaku saat terlalu banyak titik merah masih bergerak mendekat. Seorang kolonel Rusia menghantam konsol komando dengan tinjunya saat puluhan rudal melesat menembus garis pertahanan luar dan langsung menuju situs vital. Jet-jet MiG-31 mencoba mengudara, namun sistem radar mereka lumpuh karena gangguan elektronik yang masif. Mereka tidak bisa mengunci sasaran. Kebingungan menyelimuti udara. Bahkan para veteran pun mengakui mereka belum pernah melihat badai api semacam ini. Serangan Amerika seperti gelombang tsunami, tak terhentikan, mematikan, dan diarahkan dengan presisi tanpa celah. Saat matahari perlahan terbit di cakrawala Rusia bagian barat, dunia menyaksikan dampak serangan itu dengan ngeri. Kawah-kawah besar menghitam menghiasi tanah, hanggar runtuh. Puing-puing pesawat berserakan sejauh bermil-mil. Di Smolensk, 7 titik ledakan mencabik bumi menjadi lubang selebar 30 meter. Sebuah depot bahan bakar dilalap api, asapnya membubung hingga 900 meter ke langit. Pangkalan udara Kuga berubah menjadi reruntuhan. Bom bunker menembus beton bertulang seperti pisau panas menembus mentega. Di luar hanggar, bangkai pesawat Su-35 dan Su-57 yang hangus terbakar menjadi simbol kekalahan total. Analisis intelijen memperkirakan sedikitnya 23 pesawat tempur hancur di darat, tak sempat mengudara. Namun lebih buruk lagi adalah korban manusianya. Laporan awal menyebut lebih dari 3.000 tentara tewas atau terluka. Beberapa batalion kehilangan setengah kekuatannya dalam hitungan jam. Barak-barak hancur sebelum pasukan bisa dikumpulkan. Komando Rusia putus kontak. Beberapa perwira memimpin operasi dari van militer tua di tengah hutan, mengandalkan radio genggam. Koordinasi runtuh. Dalam hitungan jam, Rusia kehilangan kendali. Drone pengintai Amerika menangkap pemandangan mengerikan. Barisan peluncur rudal yang hangus, kubah radar terbakar, dan ladang-ladang penuh kuburan dangkal yang digali dengan terburu-buru. Selama bertahun-tahun, Rusia menyombongkan pertahanan udaranya yang berlapis-lapis. Dalam satu malam, mitos itu terkubur di bawah puing dan abu. Sistem tempur paling canggih Kremlin diuji dan gagal. Serangan ini bukan sekadar demonstrasi kekuatan, ini adalah pelajaran. Dunia menyaksikan, siapapun yang menantang supremasi udara Amerika akan menghadapi hukuman yang tak terbayangkan. Ketika langit kembali tenang dan asap perlahan dibawa angin ke timur, pesan itu terukir dalam-dalam di tanah Rusia. Perang abad ke-21 tidak menyisakan tempat aman, sekuat apapun beton atau setebal apapun baja. Dalam kurang dari sehari, ribuan nyawa melayang, miliaran dolar dalam perangkat militer hancur, dan ilusi kekebalan pertahanan sirna begitu saja. Dari ruang keluarga di Alabama hingga pangkalan militer di Alaska, para veteran dan keluarga mereka menyaksikan, bukan dengan rasa bangga, tetapi dengan pemahaman. Kekuatan harus dibuktikan kembali oleh setiap generasi. Moskow hanya bisa terdiam, Washington membalas dengan dingin dan tegas. Dan bagi seluruh dunia, pelajaran pahit ini telah dicatat. Jika Anda memprovokasi kekuatan Amerika Serikat, maka yang akan Anda hadapi bukan hanya tentara, tapi seluruh mesin perang,
yang dirancang untuk memastikan bahwa Anda tidak akan pernah lupa malam itu. Hari-hari setelah serangan itu dipenuhi dengan keheningan gugup dari para pemimpin dunia. Sidang darurat diadakan di markas besar PBB, tetapi bahkan diplomasi pun tampak kikuk, seakan tak ada kata yang cukup untuk menjembatani jarak antara kehancuran dan perdamaian. Di dalam ruang konferensi yang dingin di Jenewa, Duta Besar Rusia berbicara dengan suara gemetar. Wajahnya pucat, matanya kosong, bukan karena kekalahan politik, tapi karena ia tahu bahwa negaranya baru saja kehilangan 1 dekade kemampuan militer hanya dalam waktu semalam. Di balik layar, Kremlin melakukan konsolidasi cepat. Pasukan darurat dikerahkan ke pangkalan udara sekunder. Unit radar portabel digerakkan ke dalam hutan terpencil. Namun yang tak bisa dipulihkan adalah kepercayaan. Para komandan garis depan kini beroperasi dalam ketakutan. Pertanyaan terbesarnya bukan kapan kita akan membalas, apakah kita masih bisa. Sementara itu, dari pangkalan udara Amerika di Jerman, Guam, dan Alaska, aktivitas meningkat. Armada pengebom strategis Amerika tetap terbang dalam pola orbit tinggi, mengirim pesan halus, "Kami masih di sini. Kami tidak akan mundur." Tak ada pengumuman resmi, tak ada siaran presiden. Amerika tidak mengumumkan kemenangannya. Mereka membiarkan api, puing, dan reruntuhan yang berbicara. Selama berhari-hari, media dunia dibanjiri citra satelit. Gambar sebelum dan sesudah menunjukkan transformasi dramatis dari pangkalan militer Rusia yang dulunya aktif menjadi padang reruntuhan. Laporan-laporan investigatif mulai bermunculan, menyoroti bagaimana sistem pertahanan S-500 yang selama ini digadang sebagai mahakarya pertahanan udara ternyata tidak mampu menahan laju gelombang presisi dari Amerika. Teknologi radar Rusia yang begitu diandalkan gagal mengenali dan merespons manuver rudal hipersonik dan drone siluman generasi baru. Para analis militer mulai menafsirkan makna strategis serangan itu. Bagi sebagian, ini adalah puncak dari Doctrine of Rapid Dominance, kekuatan taktis untuk menghancurkan kehendak lawan melalui ketakutan dan kejutan mutlak. Bagi yang lain, ini adalah bentuk ultimatum terselubung kepada negara-negara yang mungkin mempertimbangkan untuk berpaling dari pengaruh Barat. Dan bagi Rusia, ini menjadi alarm keras bahwa perang dingin yang dulu berakhir tanpa peluru kini telah menemukan bab baru yang jauh lebih menghancurkan. Rusia tidak diam. Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional mereka, Presiden Rusia berjanji akan merespons dengan ukuran dan skala yang belum pernah terlihat. Tapi bahkan pernyataan itu terdengar lelah, seperti gema dari masa lalu yang tidak lagi relevan. Dengan separuh jaringan komunikasi militernya hancur dan mata dunia mengawasi dengan ketat, opsi Rusia semakin menyempit. Namun bagi warga sipil di kedua negara, ketakutan mulai merayap lebih dalam. Di Moskow, toko-toko kelontong dipenuhi antrean panjang, bukan karena kekurangan, tetapi karena ketakutan akan eskalasi berikutnya. Di New York dan Washington DC, sirin latihan serangan udara kembali diuji. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, ini bukan hanya tentang militer lagi. Ini tentang rakyat, tentang dunia yang berdiri di tepi jurang sejarah, menatap ke dalam kegelapan, bertanya-tanya apakah seseorang akan melangkah lebih jauh. Pada tanggal 19 April, hanya 4 hari setelah serangan B-2 ditembak jatuh, NATO mengeluarkan pernyataan gabungan. Kami berdiri bersama Amerika Serikat terhadap segala bentuk ancaman terhadap keamanan kolektif. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya sangat dalam. Aliansi NATO bergerak cepat. Unit pertahanan udara dikirim ke negara-negara Baltik. Fregat tambahan dipindahkan ke Laut Hitam. Dan latihan perang yang semula dijadwalkan untuk musim panas dimajukan. Sementara itu, China, India, dan negara-negara non-blok lainnya menahan napas. Dunia terbagi, tapi belum hancur. Belum. Namun, ketegangan kini menggantung di udara seperti kabut radioaktif. Satu kesalahan kalkulasi, satu drone yang menyimpang, satu rudal yang meleset dari sasarannya, dan seluruh dunia
bisa terjerumus ke dalam perang besar yang selama ini coba dihindari sejak 1945. Di Amerika Serikat, opini publik terpecah. Sebagian memuji tanggapan militer sebagai bukti kekuatan tak tertandingi Amerika.